Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran asinkronus. Melalui video kedua ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menemukan aturan sinus. Setelah menyimak dan mempelajari video ini, harapannya teman-teman mampu memahami aturan sinus dan juga dapat menjelaskan seperti apa itu aturan sinus dengan bahasa sendiri. Pada video pertama, video sebelumnya, saya sudah membimbing teman-teman untuk mampu memunculkan ide agar dapat menemukan aturan sinus dan kosinus. Silakan teman-teman, jika belum menonton videonya, bisa ditonton terlebih dahulu, dan jika sudah, boleh dibuka kembali catatannya terkait video tersebut. Pada video pertama, saya sudah jelaskan bagaimana cara menemukan aturan sinus, yaitu dengan menggunakan apa teman-teman? Masih ingat? Menggunakan bantuan garis tinggi segitiga. Lalu pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan garis tinggi yang dapat dibentuk pada bangun segitiga sembarang? Jawabannya adalah, iya betul, ada 3 kemungkinan garis tinggi yang dapat dibentuk pada bangun segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang PQR, garis tinggi yang kita bentuk nanti dari sudut P, sudut Q, dan sudut R. Berikut adalah gambar garis tinggi segitiga PQR yang akan kita gunakan untuk menemukan aturan sinus. Jadi setiap gambar ini tadi sudah memiliki garis tinggi, lalu garis tingginya juga sudah diberi nama, dan panjang sisinya juga sudah dimisahkan dengan variabel. Kita akan menemukan aturan sinus pada setiap kemungkinan garis tinggi. Yang pertama adalah garis tinggi yang dibentuk dari sudut P dan diberi nama PS. Adanya garis tinggi PS ini menyebabkan segitiga PQR jika diperhatikan terbagi menjadi 2 buah segitiga siku-siku, itu segitiga PRS dan segitiga PQS. Lalu sekarang kita perhatikan 2 segitiga tersebut. Ternyata memiliki sisi yang sama, yaitu PS. Dengan memanfaatkan PS, kita dapat menemukan aturan sinus. Nah, bagaimana cara menemukan PS? Kita dapat menggunakan perbandingan trigonometri sinus R dan sinus Q. Nah, sinus R, kita perhatikan, diperoleh dengan cara sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya adalah PS, sisi miringnya adalah PR. Dapat pula kita tulis menjadi PS sama dengan PR dikali sin R. Kemudian, PR diketahui panjangnya adalah kisatuan. Maka, PS sama dengan Q dikali sin sudut R. Kita buat ini menjadi pernyataan 1. Kemudian kita tentukan lagi panjang PS dari segitiga PQS menggunakan sinus Q. Sinus Q, sisi depannya adalah PS. Kemudian sisi miringnya adalah PQ. Dapat pula kita tulis menjadi PS sama dengan PQ dikali sin Q. Diketahui panjang PQ adalah R satuan, maka PS sama dengan R dikali sin sudut Q. Kita buat ini menjadi pernyataan 2. Jika diperhatikan pernyataan 1 dan pernyataan kedua, bentuknya ini sama, yaitu adalah bentuk dari PS. PS sama dengan. Maka dari pernyataan 1 dan 2 dapat kita peroleh Q dikali sinus sudut R sama dengan R dikali sinus sudut Q. Lalu kita ubah bentuk ini menjadi bentuk perbandingan. Sehingga menjadi R kecil per sinus sudut R sama dengan Q kecil per sinus sudut Q. Ini menjadi pernyataan 3. Sekaligus adalah aturan sinus yang kita temukan dari garis tinggi yang dibentuk dari sudut P. Lalu bagaimana dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut lainnya, yaitu sudut Q dan sudut R? Caranya masih sama teman-teman, yaitu menggunakan panjang sisi garis tinggi. Nah, sekarang pada gambar segitiga PQR dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut Q, yaitu QT, kita gunakan panjang QT untuk menemukan aturan sinus. Di mana QT ini menjadi sisi dari segitiga RQT dan PQT. Panjang QT pada segitiga
RQT dapat ditemukan dengan menggunakan perbandingan trigonometri sin. Nanti pada segitiga RQT menggunakan sin apa, sehingga menemukan pernyataan 4. Lalu pada segitiga PQT menggunakan sin apa, sehingga memperoleh pernyataan 5. Kemudian, dari pernyataan 4 dan 5, kalian bisa memperoleh aturan sinus dan menjadi pernyataan 6. Dengan mengisi yang menjadi titik-titik pada bagian ini, teman-teman nantinya akan menemukan aturan sinus. Silahkan teman-teman isi sendiri sampai akhirnya menemukan aturan sinus dengan garis tinggi yang dibentuk dari sudut Q. Sama halnya dengan yang dibentuk dari sudut R. Juga menggunakan panjang sisi dari garis tinggi, yaitu RU. RU ini nanti dapat diperoleh panjangnya pada segitiga PRU dengan menggunakan sin apa sehingga memperoleh pernyataan 7. Lalu panjang RU juga bisa dicari dengan menggunakan sin apa pada segitiga RQU sehingga diperoleh pernyataan 8. Dari pernyataan 7 dan pernyataan 8, teman-teman nanti akan memperoleh pernyataan 9 yang menjadi aturan sinus yang ditemukan dari garis tinggi yang dibentuk dari sudut R. Kemudian setelah mengisi yang menjadi titik-titik, teman-teman memperoleh 3 aturan sinus. Ada 3, yaitu dari pernyataan 3, pernyataan 6, dan pernyataan 9. Jika diperhatikan, aturan sinus ini memiliki hubungan ya teman-teman. Dari 3 pernyataan ini dapat disimpulkan aturan sinus sebagai berikut. Cukup menuliskan 3 saja, yaitu P kecil per sin sudut P sama dengan Q kecil per sin sudut Q sama dengan R kecil per sin sudut R. Nah, begitu teman-teman, kita sudah menemukan aturan sinus menggunakan langkah matematis. Kemudian sebagai bukti teman-teman sudah mempelajari video ini dan sudah memahami aturan sinus, coba teman-teman kerjakan satu soal pilihan ganda berikut. Teman-teman bisa menjawabnya dengan menentukan pilihan yang benar. Lalu teman-teman jawab pada classroom di mana video ini dibagikan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa tanya langsung pada saya melalui grup di Telegram atau bisa secara pribadi juga di Telegram. Pembelajaran menemukan aturan sinus saya cukupkan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mempelajari video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.